Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Adanya dugaan tindak pidana pemilu pada kontestasi pemilu 2024 menjadi perbincangan. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum juga kelompok penyelenggara pemungutan suara perlu untuk dikulik lebih mendalam. Bagaimana dugaan kecurangan bisa terjadi di tempat pemungutan suara? Kontestasi pemilu 2024 telah berlalu, namun sayangnya ditemukan dugaan-dugaan tindak pidana yang terjadi pada pemilu 2024 di Republik Indonesia. Diduga terdapat 9 daerah di Sulawesi Selatan termasuk Kabupaten Sidrap, Palopo juga Kota Makassar ditemukan dugaan tindak pidana pemilu. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menjadi sangat penting untuk mengawal dengan baik setiap proses demi proses pada pemilihan umum 2024. Mengawal dengan baik pula jikalau ditemukan tindak pidana pemilu yang akan menjadi garda terdepan untuk mengidentifikasi dan mengenangani. Ya, ada beberapa yang menonjol misalnya tentang adanya orang yang dihilangkan dugaan penyelenggara pemilu KPPS mengakibatkan hilangnya hak suara seseorang, itu kan pidana. Kemudian adanya orang yang memilih di lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda, itu kan juga ketentuan pidana di undang-undang dijelaskan, baik di 533, 516 pasalnya ya, ada beberapa ketentuan-ketentuan pidana di undang-undang terkait dengan itu. Nah, itu yang menonjol. Jadi adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemilih yang sebenarnya tidak berhak. Nah, misalnya kasus di Makassar atau kasus di Palopo, kasus di Sidrap, ada orang yang memilih lebih dari satu kali, itu pidana sekaligus ada ruang untuk melakukan pemungutan suara ulang. Nah, ketentuan-ketentuan itu yang kita, tapi sejauh ini masih diproses teman-teman. Di Sidrap sudah dengar, di Palopo sudah dirapatkan di sentra Gakumdu untuk memastikan keterpenuhan syarat formil, syarat material. Ada jeda waktu 7+7, jadi 7 hari ditangani. Kalau misalnya belum ada data yang dibutuhkan, maka Bawaslu masih bisa menambah 7 hari untuk memprosesnya. Itu untuk penanganannya. Nanti setelah dianggap lengkap, itu kan kemudian disodorkan ke kepolisian. Kepolisian membuat BAP, kemudian diserahkan ke kejaksaan. Kejaksaan membuat tuntutan, masuk di pengadilan. Jadi mekanismenya itu. Kelompok penyelenggara pemungutan suara atau dikenal sebagai anggota KPPS sebagai elemen yang paling dekat yang mengetahui secara jelas bagaimana kondisi secara langsung di tempat pemungutan suara, yang lebih bisa mengidentifikasi kecurangan yang terjadi. Kalau menurut hemat saya pribadi, apakah kita dengan mudah bisa curang di dalam TPS? Menurut saya agak sulit ya. Karena kenapa? Yang pertama, di dalam TPS itu bukan hanya kami sebagai anggota KPPS yang ada, melainkan ada pengawas dari Bawaslu dan juga ada para saksi yang merupakan representasi calon maupun partai yang menyaksikan proses pemilihan suara di lapangan. Selain itu, masyarakat juga boleh menonton atau menyaksikan proses pencoblosan di bilik suara dan juga proses penghitungan hasilnya. Jadi menurut saya di tingkat akar rumput pun atau tingkat bawah ini pun sebenarnya ada banyak mata yang bisa melihat proses pemungutan dan pemilihan suara dan perhitungannya juga sekaligus. Ajakan kepada seluruh masyarakat untuk turut andil mengawasi, saling membantu untuk mencegah juga mengidentifikasi kecurangan yang terjadi, bukan malah menjadi pemantik kecurangan dilakukan. Kualitas pemilu yang baik akan bergantung pada semua elemen masyarakat yang terlibat. Aminah Rahma Ahmad, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat FDA berencana akan melarang penggunaan dan peredaran produk seratim, treatment, dan smoothing yang memiliki banyak kandungan bahan formaldehida per April 2024. Keratin treatment dan smoothing yang biasa kita kenal dengan pengelurus rambut banyak digemari oleh para wanita di seluruh dunia. Praktek ini biasanya dilakukan pada salon kecantikan dan juga dilakukan di rumah. Perawatan ini dilakukan untuk mengubah rambut keriting dan ikat menjadi lurus juga mudah diatur. Proses dalam perawatan ini membutuhkan waktu 3-4 jam tergantung pada jenis dan panjang rambut. Tentu,
Hal ini banyak disukai karena bagi sebagian orang yang tidak percaya diri dengan rambut bergelombang dan keriting, merupakan solusi untuk menambah kepercayaan diri bagi sebagian wanita. Namun, banyak masyarakat di luar sana yang tidak memperhatikan atau peduli tentang bahan apa saja yang digunakan pada proses keratin treatment dan smoothing tersebut. Tidak banyak yang mengetahui bahan yang terkandung dalam produk pengelurus rambut memiliki risiko yang berbahaya bagi tubuh. FDA memiliki kewenangan untuk melarang bahan tertentu seperti formaldehyde dan telah menghapus sekitar selusin bahan termaksud senyawa merkuri dari kosmetik. FDA juga mengusulkan pelarangan produk pelurus rambut yang mengandung atau mengeluarkan formaldehyde. Para industri kosmetik menyatakan produk tersebut tidak aman. Seringnya penggunaan pelurus rambut berbahan kimia ini telah dikaitkan dengan kemungkinan peningkatan risiko terkena kanker rahim. Wanita yang menggunakan produk tersebut seringkali menghadapi risiko 2 kali lipat dibandingkan mereka yang tidak menggunakan. Sayangnya bahan yang digunakan mengandung formaldehyde. Formaldehyde ini kenapa bisa berbahaya? Karena yang dihasilkan dari proses smoothing itu adalah gas formaldehyde dalam bentuk gas, sehingga ketika dihirup oleh baik stylistnya, penata rambutnya, ataupun klien yang akan diluruskan rambutnya itu akan menghirup gas formaldehyde itu. Jadi kita lihat formaldehyde ini kalau kita dalam kondisi 0,1 ppm ya, itu bisa berefek terhadap iritasi baik di muka, semacam mata, hidung, dan bisa sensitivitasnya tinggi untuk menghasilkan alergi kulit. Itu yang di Tenggara, dan ternyata hasil studi dari semacam National Institute Research yang ada di sana yang dilakukan oleh studi, ternyata pemicu dari zat formaldehyde ini bisa menyebabkan peningkatan kemungkinan kanker. Jadi lebih 2 kali lipat dibanding yang tidak menggunakan bahan seperti itu. Lebih cenderung peningkatan untuk risiko kankernya itu lebih tinggi, dan ditenggarai akan menyebabkan kanker semacam kanker rahim, ovarium, dan ada juga sampai ke kanker payudara. Karena dia formaldehyde bisa menyebabkan mutasi sel pada dosis yang sering terakumulasi. Artinya sudah dosis dalam tubuh kita sudah banyak dan sering kita, apalagi kalau misalnya proses smoothing itu dilakukan misalnya mungkin 2 minggu sekali atau bisa jadi sebulan sekali, kan itu sering otomatis ya, jadi akan terhirup ya. Jadi biasanya efeknya itu kalau formaldehyde selain tadi iritasi dan jangka panjang bisa menyebabkan mutasi sel itu seperti kanker, dan efek prevalensinya itu bisa meningkatkan sakit kepala. Karena ini formaldehyde itu adalah gas yang tidak berwarna tapi baunya tajam. Kepala Laboratorium Kimia Analitik Jabal Nur Basir juga mengatakan bahwa ada bahan alternatif lain sebagai pengganti keratin treatment dan smoothing, yaitu Systane Hair yang merupakan bukan senyawa formaldehyde yang berbahaya, tapi menggunakan senyawa tiol, yaitu turunan contoh senyawa amonium glukola atau thioglycolate acid. Nuri Nurhayati, Andi Muhammad Safrizal, Unhas TV. Setelah 5 bulan meluncurkan serangan di jalur Gaza, nyaris 30.000 warga Palestina menjadi korban, sementara sebanyak 70.000 lebih lainnya terluka per 26 Februari lalu. Jumlah korban genosida terus meningkat, sementara serangan pasukan Israel masih terus berlanjut meski telah mendapat kecaman dari dunia internasional. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Genosida yang telah berlangsung selama 5 bulan terakhir di Palestina terus menelan korban jiwa, dengan puluhan ribu nyawa yang telah hilang dalam kekerasan yang tidak manusiawi. Meskipun telah mendapat kecaman keras dari dunia internasional, genosida tersebut masih berlanjut, meninggalkan penderitaan dan kehancuran mendalam bagi rakyat Palestina.
Situasi ini pun menjadi semakin tragis dan berbagai serangan yang menargetkan warga sipil, termasuk wanita, anak-anak, lansia, bahkan para jurnalis dan tenaga kesehatan, serta merusak infrastruktur penting seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional yang telah menimbulkan penderitaan yang tidak terbayangkan bagi rakyat Palestina bahkan rakyat dunia. Indonesia, sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, telah mendorong warga negaranya untuk terlibat menyuarakan baik secara langsung maupun sosial media, serta memberikan dukungan kemanusiaan kepada warga Palestina. Bahkan Indonesia secara konsisten telah berperan sebagai advokat untuk hak-hak rakyat Palestina di forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap perdamaian, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan di dunia. Tamim, salah seorang mahasiswa Unhas asal Palestina, mengangkat suara terkait isu yang terjadi di negaranya. I would say it's a miserable reality that nobody is capable of stopping the war right now in Gaza, and no human rights or no laws have been in action, and they have shown their non-existence in the most needed time. This is very unfortunate for us, and also I would like to add that my family and our community is in great danger, and people have been born in situation like even before the war due to occupation on Gaza Strip. People have been struggling with water supplies, electricity, or aid, or even shelter. So people have been born in this situation, and right now they are thrown to death. Ia mengungkap bahwa di situasi yang mencekam seperti saat ini, ia tidak bisa berkomunikasi secara intens dengan keluarganya karena akses jaringan dan internet yang terbatas. Meski demikian, ia cukup lega karena masih bisa berkomunikasi via online dengan keluarganya sesekali dalam sebulan. It's been a great support by Indonesia even before the war. Indonesia has been a great supporter of Palestine. It shows how the true believers of the community in here are, and they have been supporting us even before the war, and we appreciate it a lot. Of course, through their institutions and individuals. Kecaman dan desakan untuk menghentikan genosida di Palestina telah terdengar dari berbagai negara dan organisasi internasional. Di Indonesia sendiri, masyarakat telah melakukan sejumlah aksi protes termasuk dengan memboikot berbagai produk yang pro-Israel. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menolak keras terhadap genosida yang terjadi di Palestina. I would say Indonesian people have been like true supporters, of course, and they teach the world how to maintain the support. Like my friends from social media and things like that, they are the ones who keep posting even till this day after 150 days. So I would thank them so much for that. And also I would remind other communities that boycotting is a true weapon within our hands through this war, and it has affected the Zionist movements. Sebagai warga negara Palestina, Tamim mengungkapkan bahwa setelah studinya berakhir, ia dan teman-temannya yang studi di luar negeri akan kembali ke Palestina untuk membuat negaranya menjadi tempat yang lebih baik sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa di situasi yang terlihat mustahil sekalipun, harapan itu akan terus hidup dan menguatkan. Kami berharap konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina segera menemui titik terang dan segera berakhir agar tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan. Husnaini Putri Intan, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.